Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Rian Arthur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Perkenalkan, saya Sarah Ramadhani, mahasiswi program studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil kerja saya dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran yang berfokus pada penerapan model evaluasi CIPP dalam konteks pendidikan vokasional, khususnya di bidang teknik konstruksi dan properti. Kita akan memasuki pendahuluan, yaitu di mana pendidikan vokasional memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap pakai, terutama dalam bidang teknik konstruksi dan properti. Salah satu elemen yang tak terpisahkan dalam pendidikan adalah evaluasi yang menyeluruh. Untuk itu, penting bagi kita untuk menggunakan model evaluasi yang sistematis dan komprehensif. Salah satu model evaluasi yang banyak digunakan adalah model CIPP. Model CIPP itu terdiri dari 4 aspek, yaitu di mana ada konteks, input, proses, dan produk. Model ini memberikan pendekatan yang holistik yang tidak hanya menilai hasil akhirnya, tetapi juga menilai proses-proses dan faktor yang mendukung pelaksanaan program pendidikan. Lalu kita akan memasuki pembahasan dan analisis. CIPP itu kan tadi ada 4 aspek. Yang pertama itu ada konteks. Pada aspek konteks, evaluasi dilakukan dengan melihat kebutuhan pasar kerja dan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Seperti pada jurnal yang disarankan oleh Sari dan Akbar yang dipublikasikan pada tahun 2023, di mana evaluasi konteks harus memastikan bahwa kurikulum pendidikan vokasional sesuai dengan tren pasar kerja saat ini dan kebutuhan keterampilan industri yang terus berkembang. Lalu yang kedua itu ada input. Aspek input sendiri meliputi kesiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta strategi pembelajaran yang digunakan. Salah satu tantangan utama dalam implementasi program pendidikan vokasional adalah kurangnya fasilitas praktik yang memadai, seperti yang ditemukan dalam penelitian Susilo dan Prabowo yang dipublikasikan pada tahun 2018. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu yang ketiga itu ada proses, di mana aspek proses sendiri dari berbagai metode pembelajaran diuji untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Salah satu metode yang terbukti efektif adalah teaching factory, yang berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik di dunia industri. Terutama dalam kondisi pandemi, pembelajaran berbasis proyek dan metode daring menjadi pilihan penting yang perlu diperhatikan. Lalu yang keempat itu ada produk. Aspek produk menilai sejauh mana siswa berhasil menguasai kompetensi yang diajarkan dalam program pendidikan. Pada penelitiannya Sari dan Akbar yang dipublikasikan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan mempersiapkan mereka untuk berkarir di industri. Dan kita akan memasuki sintesis dan komentar. Model CIPP sendiri itu terbukti sangat fleksibel dan aplikatif dalam pendidikan vokasional. Keunggulan dari model ini terletak pada pendekatannya yang holistik, di mana evaluasi dilakukan tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada faktor-faktor yang mendukung proses pembelajaran tersebut. Namun, meskipun model ini sudah terbukti efektif, masih ada tantangan terkait keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi guru dalam menggunakan evaluasi berbasis data, serta adanya ketidaksesuaian antara kurikulum dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring yang lebih baik dan melibatkan berbagai pihak seperti guru, siswa, dan dunia industri.
Kesimpulannya yaitu dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan model CIPP dalam pendidikan vokasional sangat membantu untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kualitas program pendidikan. Evaluasi yang dilakukan pada aspek konteks, input, proses, dan produk membantu memastikan bahwa program pendidikan vokasional relevan dengan kebutuhan industri dan dapat meningkatkan kualitas lulusan yang siap bersaing di dunia industri. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan model CIPP dalam pendidikan vokasional. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.